Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-8 dengan tema ekosistem dan subtema Taman Hutan Raya, Sawah dan Kebun Binatang. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem Taman Hutan Raya itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami. Nah, ini adalah pengertian Taman Hutan Raya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Taman Hutan Raya sendiri itu juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ciri-ciri Taman Hutan Raya. Yang pertama, mempunyai keindahan alam. Kemudian yang kedua, berukuran luas. Kemudian yang ketiga, mempunyai gejala alam. Nah, mempunyai gejala alam ya. Banyak sekali ya manfaatnya ya teman-teman ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Manfaat Taman Hutan Raya sendiri kita bisa lihat di sini, ada yang tahu? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Manfaat Taman Hutan Raya yang pertama, tempat rekreasi. Yang kedua, tempat bersantai melepas penat. Yang ketiga, sumber oksigen di suatu wilayah. Nah, ini adalah manfaat Taman Hutan Raya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, Taman Hutan Raya yang terdapat di Pulau Kalimantan. Kira-kira Taman Hutan Raya apa saja ya yang terdapat di Kalimantan? Iya, benar sekali. Taman Tahura Bukit Soeharto. Masya Allah ya. Pastinya teman-teman sudah pernah berkunjung di Taman Tahura Bukit Soeharto. Nah, ini terdapat di Kalimantan. Tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi juga ada Taman Hutan Tahura Sultan Adam. Nah, ini juga terdapat di Kalimantan Selatan. Masya Allah ya teman-teman ya. Ini adalah Taman Hutan Raya yang terdapat di Kalimantan. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem sawah. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian ekosistem sawah itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh gambar sawah ya teman-teman ya. Masya Allah ya, begitu indah ya teman-teman ya. Nah, kemudian sawah sendiri itu juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Kita bisa lihat ciri-ciri sawah itu apa saja. Nah, yang pertama, berada di pedesaan. Kemudian yang kedua, banyak tumbuhan, sayur dan padi. Kemudian yang ketiga, memiliki batas sawah lainnya. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem sawah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sawah sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Nah, kita bisa lihat di sini manfaat sawah itu apa saja. Ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Yang pertama, memproduksi beras. Nah, Masya Allah ya. Yang kedua, menciptakan lahan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan gotong royong. Nah, Masya Allah ya teman-teman ya. Ini
manfaat ekosistem sawah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di sini sawah yang terdapat di Indonesia. Kira-kira sawah apa saja ya yang terdapat di Indonesia ya? Banyak sekali pastinya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu sawah yang terdapat di Indonesia, bernama sawah warga Dusun Kiri Rejo. Nah, ini terdapat di Samarinda Utara. Wah, Masya Allah ya, ternyata warga Dusun Kiri Rejo ini terdapat di Samarinda Utara. Kemudian yang kedua, di sini ada sawah laba-laba. Masya Allah, ternyata ada juga ya sawah laba-laba ya teman-teman. Ini terdapat di Flores. Masya Allah, luar biasa. Nah, tidak hanya itu saja ya teman-teman ya, banyak sekali. Nah, kita bisa lihat di sini juga terdapat sawah yang terdapat di Indonesia. Sawah Lembah Harau. Nah, ini terdapat di Sumatera Barat. Masya Allah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami mengenai ekosistem sawah. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem kebun binatang. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian ekosistem kebun binatang itu apa? Iya, benar sekali. Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik atau masyarakat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kebun binatang. Kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, kemudian kebun binatang sendiri itu juga memiliki ciri-ciri. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak ciri-ciri kebun binatang itu apa saja? Iya, benar sekali. Yang pertama, terdapat banyak binatang. Kemudian yang kedua, banyak orang berkunjung. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Iya, kita bisa lihat di sini ya. Ada nama kebun binatangnya pastinya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem kebun binatang. Kebun binatang sendiri itu juga memiliki manfaat ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini manfaat yang pertama, tempat tinggal hewan atau habitat lainnya ya. Yang kedua, ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali, tempat wisata. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat di sini sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa lihat bahwa burung ini berwarna ini dengan berbunyi seperti ini, memiliki ciri khasnya seperti ini. Nah, itu salah satu contoh sebagai ilmu pengetahuan kita ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kebun binatang yang terdapat di Kota Balikpapan. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi ya. Kebun binatang apa saja ya yang terdapat di Kota Balikpapan? Iya, benar sekali teman-teman. Yang pertama adalah penangkaran buaya. Siapa yang sudah pernah ke penangkaran buaya? Iya, Masya Allah ya, yang terdapat di Teritip. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini kawasan wahana lingkungan hidup Beruang Madu kilometer 2. Nah, ini juga terdapat di Kota Balikpapan. Nah, kemudian ada lagi teman-teman. Ya, tidak hanya itu saja ya teman-teman, tetapi terdapat kebun binatang Raya Balikpapan, Soekarno-Hatta, kilometer 15. Masya Allah ya teman-teman, kita bisa lihat di sini sangat indah ya. Pastinya teman-teman sudah pernah diajak oleh ayah dan bundanya jalan-jalan ke kebun raya Balikpapan. Masya Allah ya, semoga
setelah Corona ini berakhir, kita bisa berkunjung sama-sama bersama teman-teman Al-Madinah untuk jalan-jalan ke Kebun Raya Balikpapan. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem taman hutan raya, kemudian sawah dan kebun binatang, teman-teman dapat memahami atau mengerti. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Pekan ini kita akan membuat kipas dan menggambarkan taman hutan raya, sawah, dan kebun binatang. Nah, nanti boleh di kipasnya teman-teman, boleh datarnya misalnya mau digambar taman hutan raya, kemudian sawah, boleh juga kebun binatang. Nah, boleh nanti di ujung-ujung kipasnya itu digambar hewan-hewan atau sekreasi teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk tugas pertama. Nah, tugas keduanya nanti pastikan teman-teman membuat catatan. Pastikan catatan teman-teman itu mudah dibaca ya. Nah, yang pertama teman-teman nanti jangan lupa menulis nama, tanggal, kemudian kelas, kemudian sentral sosial budaya pekan ke-8. Nah, tugas yang kedua ini teman-teman sebutkan satu taman hutan raya yang terdapat di Kalimantan. Kemudian tugas yang ketiga, sebutkan 2 sawah yang terdapat di Indonesia. Kemudian tugas yang keempat, kebun binatang yang terdapat di Kota Balikpapan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya tugasnya ya. Ibu rasa teman-teman paham dan tidak sulit ya untuk mengerjakannya. Pastikan teman-teman ketika mengerjakan tugas, pastikan teman-teman jangan lupa baca bismillah agar Allah memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas sentral sosial budaya. Alhamdulillah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.